Hai, saya akan bercerita bekerja di Taiwan dapat majikan yang super kaya, super konglomerat, megah banget rumahnya ya. Dan pengalaman saya tuh rela tidur di kamar mandi karena terpaksa ya. Dan dapat tempat tidur pun di kursi di ruang TV ya. Saya demi uang, demi ente, birunya ente, demi mendapatkan uang, sampai saya tiap hari mengelus dada, tapi itu demi uang ya, demi ingin sukses, demi ingin mendapatkan birunya ente. Kalau diceritakan sangat lucu-lucu banget, tapi kalau sangat dialami waktu di jalannya bekerja, tiap hari tuh mengelus dada dan mengeluarkan air mata ya. Tapi saya akan bercerita sedikit tentang saya ya, bekerja di majikan yang super kaya, super cerewet, super ketat, super konglomerat banget, pokoknya kaya banget ya, dan mewah banget ya, mewah tapi sangat cerewet, tiap hari marah kerjanya. Saya akan bercerita sedikit ya untuk pengalaman saya, semoga Anda suka. Nah, ceritanya tuh seperti ini ya, ikutin video saya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan aku Ling, Siti Ling, adik family. Halo, nihao, apa kabar? Halo, ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya akan menceritakan tentang saya yang bekerja di Taiwan itu. Pernah ya, saya istirahat di dalam kamar mandi karena terpaksa yaitu saya istirahat di dalam kamar mandi. Kamar mandinya pun tidak kotor ya, dan kamar mandi orang kaya itu mewah banget ya. Saya dapat majikan yang super kaya di tempat majikan itu super kaya banget ya, kaya, dan kamar mandi pun mewah ya, mewah banget. Nah, kenapa saya beralasan tidur di kamar mandi? Yuk ikutin dari pertamanya. Ceritanya seperti ini ya. Pertama saya bekerja di bukan pertama ya, maksudnya kerja di majikan yang kaya raya, dan kerjanya sangat-sangat capek, tapi saya dibikin enjoy ya karena kesabaran ya. Nah, seperti ini ceritanya. Saya pertama itu dapat majikan super kaya ya, super cerewet, super pokoknya super banget ya. Nah, saya kerja di majikan yang super kaya itu, kaya, cerewet, hanloso gitu ya. Nah, saya kerja di situ, saya mengalami istirahat di dalam kamar mandi karena lelah kerja, lelah banget, habis ngepel, habis nyapu, ngelap, bawa anjing ya, pokoknya banyak banget ya pekerjaan saya. Ya bukan hanya itu ya, pokoknya rumahnya gede ya, mewah banget ya, mewah banget. Nah, di dalam pekerjaan itu saya tuh kerja rumah tangga ya, beres-beres, bersih-bersih, dan bersih-bersih tuh nggak kelar-kelar. Karena apa? Ya ada anak-anak ya, kalau rumah ada anak-anak nggak bakal kelar ya. Kalau majikannya baik ya ada istirahat ya, sedangkan super majikan saya tuh super kaya, super super cerewet banget ya. Jadi terpaksa saya mencuri-curi istirahat saya itu agar nyaman dan agar tidak ketahuan saya lagi tidur ya. Dan saya mencuri-curi waktu istirahatnya tuh kalau majikan keluar makan ya, membawa anaknya atau anaknya lagi sekolah ya, saya tuh istirahat di dalam kamar mandi, di bak itu, bak buat rendam ya, baknya tuh gede ya, karena majikan saya kaya banget, jadi kamar mandinya pun elit ya. Satu buat bak ruang rendam, satu buat lemari anduk, dan satu lagi dipisahin tuh buat WC sama wastafel ya. Jadi WC sama wastafel sama bak tuh berpisah ya. Jadi aku tuh tidurnya tuh di bak, jadi nggak bawa WC ya. Dan di situ pun ruangannya tuh harum, ada pewangi ya, ada pewangi ruangan gitu. Nah, kenapa saya tidur di kamar mandi ya? Karena tidur di tempat saya ada 2 CCTV. Jadi kalau saya ketahuan istirahat, majikan langsung telepon ke rumah. Makanya saya itu tidurlah di dalam kamar mandi di bak ya, di bak. Bayangin aja loh, tidur di bak dalam musim dingin. Dingin banget, tapi aku ngumpulin anduknya, baknya tuh suruh kering dulu ya, memang tiap hari dilap ya. Suruh kering, dan anduk itu dijadikan anduk yang besar, dijadikan selimut oleh saya ya, karena lemari anduknya itu kan banyak anduk ya, tiap hari majikan tuh ganti-ganti anduk ya. Dan kebetulan itu ruangan mandi itu ruangan mandi tamu ya, tapi tetap bagus ruangan mandi tamu karena super elit ya, super kaya, super cerewet, super loso itu cerewet ya. Nah, saya tuh ceritanya tuh udah lelah
lelah banget kerja ya, siang bolong ya, karena bangun jam 6 ya. Tiap hari majikan ngomel ya, terus saya siang-siang itu nyuri-nyuri istirahat ya, saking pengen istirahat, lelah gitu ya, kerja dari pagi tuh nggak nyantai gitu, lelah banget. Jadi saya terpaksa tidur di dalam bak ya. Ya kesempatan itu bukan hanya siang aja ya, kadang kalau majikan makan malam keluar gitu, saya nyuri-nyuri sempet nyempetin intinya ya, istirahat di dalam bak, tidur dalam bak, dan selimutan anduk dan bantalan sama juga anduk. Tapi nggak bawa WC ya, karena kamar mandinya pun elit banget ya. Nah di situ karena saya nggak ingin kelihatan oleh majikan saya lagi istirahat tidur, makanya saya di kamar mandi. Kamar mandi tuh nggak ada CCTV ya, jadi adanya tuh ya air sama WC. Nah kalau di kamar tidur saya itu ada CCTV 2, tapi memang aku dapat tempat tidur tuh bukan di kamar ya, di ruang TV, di kursi tidurnya tuh ya. Jadi mau istirahat pun ya nggak bisa ya, soalnya di situ ada CCTV. Sedangkan majikan kan kalau ngeliat aku tidur, sangkanya aku nggak bekerja, karena dia tiap harinya mantau CCTV terus ya. Jadi mau istirahat pun sungkan ya. Sedangkan majikan tuh kerjanya tuh komplain terus, cerewet banget, super duper cerewet banget ya. Jadi saya terpaksa tidur di kamar mandi ya, dan itu pun nyaman ya, dibikin nyaman aja ya, saking pengen uang, saking pengen ingin berhasil lah intinya ya, sampai sabar banget ya menghadapi majikan yang super banget. Jadi saya tuh terpaksa tidur di kamar mandi, dan tidur di kamar mandi pun ya tetap dicariin majikan ketika ngeliat CCTV itu. Majikan nelpon ke rumah ya, nelpon ke telepon rumah, tininit, dan aku nggak angkat ya, biarin. Terus dia nelpon terus, sangkanya tuh kemana, soalnya aku nggak kelihatan dari CCTV ya. Jadi aku terpaksa angkat, bangun dulu. Dia nanyain saya, kamu di mana, kok nggak kelihatan. Nah majikan tuh curiga ya, nggak kelihatan saya dalam ruangan CCTV, mungkin tidak bekerja, padahal kan saya istirahat di kamar mandi. Tapi ya kalau dilakonin mah sedih, gimana ya, sedih lah kalau lagi dilakuin. Tapi saat diceritakan ya semeringah ya, karena udah terbebas dari itu. Nah ketika aku udah mengangkat telepon dari majikan menanyakan saya di mana itu, majikanku menanyakan, halo kamu di mana, kok nggak kelihatan gitu. Saya bilang saya lagi ngelap tangga. Karena apa ya, di tangga itu juga tangga turun untuk ke lantai 1 tuh nggak ada CCTV ya. Jadi saya beralasannya untuk lagi ngelap tangga dan dinding hiasan yang ada di temboknya ya. Soalnya pas tangga turun itu nggak ada CCTV, nggak ditaruhin ya, di sebelah situ nggak ditaruhin ya, soalnya tangganya tinggi banget ya. Terus ada lagi kejadian apa, majikan setelah nelpon itu ya aku kembali ke tempat itu lagi ya, soalnya aku udah tahu ya majikan pulang jam berapa, keluar tuh jam berapa gitu. Jadi sempetin istirahat ya, kalau nggak begitu ya capek. Soalnya kerjaan aku tidur pun jam 1, kadang jam 2 malam, tidur jam 1, jam 2 malam itu baru kelar ya. Udah dikelarin ada lagi kerjaan. Kalaupun gak ada kerjaan, soalnya aku tidurnya di kursi, jadi dipanggil terus ya. Kalau majikan melihat saya masih melek, umpama di kursi ya, tempat istirahat tidur saya malam, istirahat di situ, kalau aku masih melek ya tetap masih dipanggil. Walaupun udah tidur pun majikan masih tetap manggil. Soalnya ya pokoknya mesti sabar banget ya. Kejadian saya pernah istirahat di dalam kamar mandi itu ya, terpaksa ya, dibikin nyaman aja. Jadi pengorbanan seorang TKW itu nggak mudah banget ya. Pernah istirahat di dalam kamar mandi karena ingin istirahat banget ya, terus karena mendapatkan majikan super kaya, super cerewet, super semuanya ya, pokoknya super ketat, super cerewet banget ya. Jadi terpaksa tidurlah di dalam kamar mandi. Dan setelah tidur di kamar mandi ya udah gak enak badan gitu, gak capek banget ya, aku
mulai beraktivitas lagi, beraktivitas yang ngelap pajangan lah, ngelap bersihin akuarium, ngelap semuanya lah pokoknya yang ada di ruangan ya. Setiap jadwal itu udah ada jadwalnya, hari ini kamu ngelap kamar mana, hari ini kamu habis beres-beres semua tuh, hari ini kamu ngelap ruangan yang mana, jadi sudah ada jadwalnya ya. Jadi saya tuh udah teratur, jadi majikan udah ngasih jadwal untuk saya, memberikan jadwal untuk tiap hari apa yang harus dilap, apa yang kotor harus dilap. Pokoknya majikan saya harusnya tiap hari tuh nyempetin harus ngelap kaca, ngelap jendela, jadi ngelap yang kotor ya. Kamar mandi pun harus dibersihin sampai sekilat pun jangan sampai kotor sedikit pun. Kalau kotor tuh saya kena marah. Jadi berusaha untuk ya intinya ya memang tangan saya dua ya, jadi bekerja saya semampunya, intinya semampunya. Awal-awal semula bekerja masuk yang super kaya super mewah banget itu ya, awalnya saya juga gimana melaksanakannya, nangis terus apalah gitu, nangis terus sedih ya, ada nggak betah. Cuma demi uang, demi apapun saya akan lakukan untuk perjuangan saya bahwa saya bisa gitu. Lama-lama saya bersabar. Jika memang saya harus ditakdirkan di sini, maka berikan kesabaran. Selalu berdoa seperti itu ya. Jadi saya selalu berdoa, nggak berdoa ya. Dan dukungan dari keluarga juga selalu mendoakan saya. Jadi saya sangat bersyukur banget bisa melewati itu ya. Majikan saya tuh kaya, super kaya ya. Jadi saya rumahnya besar banget. Jadi ya di jalannya pun harus dengan sabar, dengan ikhlas, makanya saya bisa melewati itu. Nah, ketika saya itu sudah lelah kerja, malam pun masih diteriak-teriakin. Jadi majikan saya tuh nggak tahu waktu jam berapa pembantunya istirahat ya, jadi nggak inget gitu ya. Yang nggak tahu, saya juga nggak mengerti ya yang namanya orang cerewet itu, dan super banget itu, super aneh juga ya menurut saya. Super aneh. Jadi kerja kelar jam berapa tuh ya nggak ada waktu gitu. Kalau ngeliat cucian masih ada ya harus dicuci piring, contoh apa dia bekas masak lagi, sudah makan saya siapin untuk masakan tapi dia masih lapar ketika jam tengah malam gitu, dia masih lapar ketika saya masih melotot matanya, masih duduk dan apalagi abis mandi gitu ya, dia tuh ya masih manggil terus. Cucian banyak setumpuk mungkin ya harus dicuci gitu. Terus udah gitu tamunya banyak, bolak-balik banyak tamu, kadang banyak tamu ya, soalnya majikan saya tuh banyak temennya dan banyak tamu juga ya, jadi ya terpaksa lah jadi harus melayaninya tamu lagi gitu. Nah, dari kejadian itu saya tuh demi melaksanakannya tuh dengan sabar dan ingin mendapatkan uang ya, karena ingin sukses. Kalau ngeliat orang-orang kan sukses, jadi saya pun ingin sukses. Jadi saya berusaha untuk sabar banget karena ingin demi uang saya rela tidur di dalam kamar mandi karena di luar ada CCTV. Jadi saya melakukan itu karena dengan keterpaksaan, tapi dengan keikhlasan. Ya terpaksa, gimana lagi, kalau nggak terpaksa kan nggak mungkin ya. Tidur di ruangan saya, tempat tidur saya di kursi itu ada CCTV, jadi saya sangat sungkan. Terus majikan juga ngeliat saya tiduran tuh sangkanya tuh nggak dikerjain, nanti kena omel semua. Daripada kena omel, jadi saya untuk pintar-pintar saya untuk menyempatkan diri saya tidur di dalam kamar mandi, tidak apa-apa gitu. Yang penting ada selimut handuk yang bisa menghangatkan dan ada bantal handuk yang bisa menghangatkan saya ya. Nah, disitulah saya, pekerjaan saya demi mendapatkan uang itu. Majikan super kaya, super cerewet banget, jadi tak ada waktu untuk istirahat pun, tak ada waktu ya, selalu bekerja. Dulu masih polos-polosnya banget, jadi saya nurut dan selalu sabar gitu, karena dulu masih polos banget ya. Dan dapat majikan seperti itu tuh ya, pindah majikan juga sangat tidak mudah ya. Kalau tidak dikasih tanda tangan tuh ya sangat tidak mudah untuk berpaling untuk mencari majikan lain. Nah, cerita saya cukup sekian saja dari saya.
Dan besok-besok akan saya menceritakan lagi tentang pengalaman-pengalaman saya di Taiwan ya. Itu pengalaman saya yang pahitnya ya. Kalau pengalaman yang bahagia-bahagianya nanti akhirnya akan saya ceritakan juga ya. Itu pengalaman pahit saya di Taiwan selama mendapatkan majikan yang super ketat banget ya. Nah, untuk yang sudah menonton video saya, yang udah mendukung saya, pokoknya terima kasih banyak untuk kalian yang udah support saya, udah mendukung saya. Pokoknya saya sangat berterima kasih banget kepada kalian. Jangan lupa like, share, dan komennya ya. Dan subscribe, terutama untuk kalian. Saya sangat mencintai kamu, wah ini. Saya sayang kamu, wah ini. Dengan pekerjaan saya, pengalaman seperti ini tuh sangat berharga banget ya untuk menahan uji sabarnya, sangat-sangat banget, sangat-sangat ya pokoknya sangat banget gitu. Untuk melakukan hal ini tuh tidak mudah ya. Kalau diceritakan itu lucu, ada ketawanya, tapi saat dilakonin itu benar-benar sangat mengelus dada. Harus benar-benar sabar. Intinya kita harus punya rasa sabar, intinya harus punya rasa sabar dan kuat mental, intinya kuat mental ya. Ya udah, saya pamit undur diri. Saya Siti Lingding Andi pamili. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan intinya tuh harus ceria, kuat, sabar, kuat mental, intinya seperti ini. Ya udah, saya pamit undur diri ya. Assalamualaikum. Bye bye.